Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa la alihi wa sahbihi hudatil umma wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Aku akan melanjutkan kisah Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat yang ke-35. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Allah itu Maha Suci. Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kepada Maryam. Sesuatu itu kepada Maryam. Maka jadilah sesuatu itu. Sesuatu itu seperti contohnya lah, Bunda Maryam ini kan anaknya gadisnya masih suci mulia. Masih gadis mulia lah, gadis suci lah. Dia anak keturunan Al Imran. Dia rajin sholat, rajin berpuasa dan menjalani kebaikan lah. Di tempat ibadahnya adalah di sebelah timur Baitul Maqdis. Di sebelah Baitul Maqdis. Dia punya kabar baik dari malaikat Jibril, utusan Allah. Wahai Maryam, nanti suatu saat kamu punya anak laki-laki. Terkejutlah Maryam itu, kok bisa aku punya anak laki-laki, padahal aku tidak pernah bersentuh sama laki-laki dan tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah berzina. Itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril. Allah cuma berkata saja. Kata Allah berkatakan jadilah, maka jadilah seperti itu. Maka hamillah Maryam itu. Maryam itu hamil dan punya anak laki-laki. Ketika memang anak laki-laki itu yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Yang berkata, Allah berkata, maka jadilah sesuatu. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah punya anak laki-laki. Lalu anak laki-laki itu yang bernama Nabi Isa sampai dewasa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul Allah. Bisa mujizatnya ada kelebihannya, yaitu bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup. Yang mati dibangkitkan menjadi hidup, yang sakit menjadi disembuhkan, dan lain-lainnya. Itulah mujizatnya Nabi Isa. Berbeda para nabi zaman dulu kan, dari Adam sampai Muhammad SAW itu berbeda-beda mujizatnya, kelebihannya lah. Sebenarnya para nabi itu bukan punya ilmu kayak ilmu, memang ada ilmu tapi bukan kita langsung ada ilmu. Contohnya Nabi Isa lah, aku bisa membangkitkan, katanya. Bukan gitu, dia berdoa dulu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana aku bisa, kata Nabi Isa, kan aku bisa menghidupkan orang mati, menghidup kembali. Bagaimana kan itu, yang mati dihidupkan kembali, orang sakit bisa sembuh dan lain-lainnya. Bagaimana bisa kan berdoa dulu pada Tuhan. Sebenarnya ilmu mereka itu bukan ilmu yang kesaktian. Itu kesaktian itu hanya Allah Subhanahu wa taala melewati lewat malaikat Jibril, itu utusan Allah. Bukan ilmu kesaktian sebenarnya, bukan sebenarnya ilmu mereka itu ya ilmu kitab Injil yang dihafalkan mereka. Kitab Injilnya Nabi Isa juga kan penegak jalan yang lurus, tidak sesat, tidaklah sesat. Jadi mujizatnya berbeda. Contohnya Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW menghafalkan kitab suci Al-Quran kan,
itulah ilmu mereka. Nah sebenarnya itu bukan ilmu yang wah bisa membelah lautan, misalnya membelah bumi, membelah bintang, bulan bintang. Nah, bukan ilmu. Nah, itu sebenarnya kita berdoa. Para nabi itu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Berdoa akhirnya kan selamatlah Nabi Isa dari kejaran Firaun. Bisalah tongkat itu membelah lautan. Nah itu berdoa dulu kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berbeda-beda seperti Nabi Sulaiman. Nah itu berdoa, dia kok bisa bicara lawan binatang, itu kelebihannya. Nah berbeda-beda. Tapi kita harus berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, itu Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan yang satu. Nah mereka di sana orang dahulu seperti Yahudi, Nasrani, percayalah Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, bisa hidup kembali, yang sakit disembuhkan dan lain-lainnya. Percayalah, maka dianggapnya dijadikannya Tuhan. Nah itu Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan. Nah orang Nasrani, ya agama Yahudi, artinya kan salah, menyesatkan agama. Orang Yahudi itu zaman dulu. Nah kalau kita sebagai manusia wajar punya anak, seperti contohnya lah Bunda Maryam itu manusia. Nah punya anak, ya itu anaknya yaitu anaknya tanpa suami lah, tanpa suami. Memang tanpa suami itu kan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah berkata, maka jadilah sesuatu itu, yaitu anak tanpa suami, hamil kan. Nah hamil yaitu anak laki-laki. Nah itu manusia. Bunda Maryam itu manusia, dan Nabi Isa juga manusia sebenarnya. Dia sudah dewasa, dia menjalankan tugasnya dan kebaikan dalam mengerjakan sholat, berpuasa dan kebaikan, maka Allah ridho kepada Nabi Isa menjadi utusan. Nah itu maka ridho menjadi utusan Allah. Manusia seperti sebenarnya manusia, bukanlah Tuhan. Manusia wajar punya anak banyak, wajar punya anak banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak patut banyak punya anak. Nah kita sebagai manusia seperti aku lah yang punya anak lebih 5 kan, dan manusia. Nah mengapa orang-orang Nasrani ya di Nabi Isa alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala dianggapnya Tuhan. Nah seperti contohnya aku lah seperti ini di sini. Orang biasa aja lah aku, ya Allah berdoa dulu kita, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin batu itu jadi emas. Nah bisa kita, Allah akan mengabulkan kita. Nah Allah akan mengabulkan, jadilah emas, jadilah batu itu jadi emas. Nah pada siapa namanya, itulah firman. Itulah ceritanya Nabi Isa. Isa itu bukannya Tuhan, manusia juga. Isa itu manusia juga. Dia mengapakan ilmunya, yaitu ilmu Injilnya. Bukan ilmu Injilnya itu menjalankan penegak kebenaran juga yang lurus. Nah mengerjakan sholat, berpuasa, menjalankan kebaikan. Nah itulah kitabnya Injil, kitabnya Nabi Isa alaihissalam tadi. Bukannya sesat lah. Nah maka orang-orang yang dulu dianggapnya Tuhan. Kita dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka lillahi ayat ida min waladin subhanahu ida qada amran fa innama yaqulu kun fayakun, yang artinya tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maksudnya dia apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan Isa berkata dan sesungguhnya Allah itu, Isa itu berkata sesungguhnya Allah itu cuma satu, Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah Tuhanmu itu seluruh dunia lah, seluruh dunia ini Tuhan itu cuma satu. Nah tidak ada berlebihan. Maka Tuhan
Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Tuhan. Nah, maka kita adalah Tuhan itu satu dan kita harus menyembahnya. Menyembahnya itu adalah mengerjakan sholat, berpuasa, menjalankan kebaikan itu uh, memberi makan yatim piatu, memberi orang miskin, membantu orang miskin lah dan lainnya. Nah, itu jalan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dia adalah petunjuk jalan yang lurus. Nah, apabila kita menyembah Allah, jalan salat, jalan kebaikan lah. Nah, maka Allah memberi dan petunjuk yang lurus, kata Nabi Isa. Nah, ini kalau kitab Nabi Isa, kitab Injilnya itu adalah jalan yang lurus, tidaklah sesat. Nah, kita harus mengikuti jejaknya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa buduhu hada siratum mustaqim. Artinya Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Maryam ayat yang 35 sampai 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.